Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep ide jualan minuman kekinian, es jagung lumer dengan kuah kental yang rasanya creamy banget. Cocok banget ya buat ide jualan, apalagi sebentar lagi ini mendekati bulan puasa. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke resep dan cara membuatnya. Untuk langkah yang pertama, siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 liter air, masak sampai airnya mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, lalu masukkan 100 gram sagu mutiara, tambahkan dengan pewarna hijau secukupnya. Nah, ini dimasak ya sampai sagu mutiaranya matang. Supaya menghemat waktu dan juga menghemat gas, teman-teman bisa gunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Yaitu dimasak selama 5 menit, kemudian matikan api kompornya, didiamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, lalu masak lagi selama 7 menit. Oke teman-teman, ini sagu mutiaranya sudah matang ya. Ditandai sudah tidak ada lagi bintik putih di bagian tengahnya seperti ini. Lalu sagu mutiaranya ini dibilas beberapa kali menggunakan air matang. Nah teman-teman, ini sagu mutiaranya sudah aku bersihkan ya. Nah ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, di sini sudah aku siapkan 2 kg jagung. Berat jagung tanpa kulitnya. Nah ini juga sudah aku cuci bersih. Pastikan memilih jagung manis supaya rasanya enak. Untuk jagungnya ini mau aku sisir bagian luarnya terlebih dahulu. Jadi jangan mengenai jagung bagian dalam. Oke teman-teman, ini jagung bagian luarnya sudah aku sisir ya. Sisihkan terlebih dahulu. Nah untuk jagung bagian dalamnya ini disisir juga ya. Tapi jangan dicampur dengan jagung bagian luarnya, karena jagung bagian dalamnya ini mau aku haluskan. Sisir jagung bagian dalamnya jangan sampai mengenai bonggol jagungnya. Oke teman-teman, ini jagung bagian dalamnya mau aku haluskan ya. Masukkan jagung ke dalam chopper. Tambahkan dengan sedikit air untuk mempermudah saat dihaluskan. Oke teman-teman, ini jagungnya sudah aku haluskan ya. Untuk langkah selanjutnya, siapkan panci, masukkan jagung bagian luar. Masukkan juga jagung yang sudah dihaluskan sebelumnya. Tambahkan dengan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Masukkan juga 1 sampai 1,5 liter air. Ini gunanya untuk mematangkan jagungnya. Nah teman-teman, supaya warnanya lebih menarik, nah ini aku tambahkan dengan pewarna kuning secukupnya. Untuk pewarnanya ini opsional, teman-teman bisa skip ya. Nah ini lanjut dimasak ya di atas kompor sampai jagungnya matang. Untuk peralatan masak yang aku gunakan, aku kenalkan koleksi terbaru di dapurku. Ini dia organic pulpen set dari Bolde, terdiri dari 5 piece. Ada sospan 18 cm beserta tutupnya, fry pan 22 cm, workpan 24 cm beserta tutupnya. Kedua penutup kacanya ini anti slip ya, dan juga tahan panas. Dilengkapi organik infrared antibakterial teknologi, bisa membunuh bakteri ya. Membuat pan jauh lebih sehat untuk kesehatan dan juga aman untuk lingkungan. Dilengkapi dengan teknologi induction bottom yang menjamin pemanasan cepat merata ke seluruh permukaan, menjadikan masakan lebih cepat matang. Handle-nya dari bahan bakelit dengan corak kayu yang anti panas, nyaman dan stabil ketika digenggam. Dengan 10 layer granit coating sehingga menjadikan pan lebih kuat dan anti lengket. Bisa untuk semua jenis kompor, kompor gas maupun induksi, dan juga kompor listrik. Nah yang mau samaan, yuk pilih wajan organik pulpen set dari Bolde. Masak dengan hati, pilih wajan peduli bumi. Sembari menunggu jagungnya matang, nah ini aku mau buat bahan pengentalnya. Siapkan 50 gram tepung maizena, tambahkan dengan 25 gram tepung tapioka, dan tambahkan juga dengan 200 ml air. Nah ini diaduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Ini bisa disisihkan terlebih dahulu.
Nah, balik lagi ke jagungnya. Tes kematangan jagungnya. Kalau jagungnya sudah matang, baru bisa dituang bahan pengental yang sudah dibuat sebelumnya. Pastikan kadar air di dalam jagungnya masih banyak ya, supaya ketika dimasukkan bahan pengentalnya tidak cepat menggumpal. Dan pastikan juga api kompornya dikecilkan terlebih dahulu. Bahan pengentalnya ini diaduk-aduk sampai tercampur rata baru bisa dituang. Nah, ini lanjut aja dimasak ya, sambil terus diaduk. Dimasak sampai meletup-letup dan pastikan benar-benar tanak supaya tahan lama, nggak cepat basi ya. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Nah, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, ini aku mau buat kuah kentalnya. Dalam wadah masukkan 250 gram creamer bubuk. Tambahkan dengan 250 gram gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya ini sebelumnya sudah aku blender ya. Tambahkan juga dengan creamer kental manis sebanyak 1 kaleng yang kemasannya 370 gram. Dan tambahkan juga dengan susu evaporasi sebanyak 190 gram. Nah, ini lanjut di mixer ya. Di mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya bahan-bahannya ini tidak berterbangan. Kalau sudah tercampur rata, baru naikkan kecepatan mixer ke kecepatan paling tinggi. Di mixer kurang lebih selama 10 menit. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Bisa matikan mixernya. Untuk kuah kentalnya ini bisa langsung digunakan. Nah, untuk pengemasannya, di sini aku menggunakan cup injection yang ukurannya 14 oz. Untuk cara mengemasnya, di setiap cupnya masukkan 2 centong jagung, tidak terlalu munjung ya. Lalu tambahkan dengan es batu. Kemudian masukkan kuah kentalnya sebanyak 1 sendok sayur. Untuk di bagian atasnya, tambahkan dengan 1 sendok takar sagu mutiara dan juga sedikit jagung. Dan untuk toppingnya, di sini aku tambahkan dengan keju parut. Jadi teman-teman, untuk resep ini aku tidak menggunakan tambahan creamer kental manis karena menurut aku ini tingkat kemanisannya sudah pas. Ditambah lagi dengan jagungnya sudah manis. Tapi balik lagi ya ke selera. Kalau menurut teman-teman ini kurang manis, bisa teman-teman tambahkan creamer kental manis saat pengemasannya. Untuk banyaknya jagung di setiap cupnya saat pengemasannya ini bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya teman-teman. Karena di setiap cupnya ini takaran bahan-bahan yang dimasukkan banyak. Ini aku jual dengan harga Rp10.000 beserta toppingnya ya. Atau untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan, karena pastinya harga bahan di setiap daerah berbeda-beda. Untuk satu resep ini aku dapat 21 cup ukuran 14 oz. Bisa kurang atau lebih tergantung cup yang digunakan dan juga banyaknya isian di setiap cupnya. Untuk ketahanannya bisa tahan 1 harian di suhu ruang dan 2-3 hari di dalam kulkas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.